warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta dari kelas akuntansi 4C. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hasil pengerjaan tugas saya tentang analisis laporan keuangan pada PT Dwi Agrawati periode 2016 sampai 2020. Adapun beberapa poin yang akan saya terapkan di sini, yaitu yang pertama ada profil perusahaan Dwi Agrawati, yang kedua ada sumber data, ada analisis perbandingan, ada analisis rasio keuangan, dan ada analisis common size, trend, dan DuPont. Ada juga analisis cross section, dan yang terakhir itu ada analisis time series. Kita langsung saja ke profil perusahaan PT Jaya Agrawati. PT Jaya Agrawati ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agribisnis dengan unit usahanya berupa pembudidayaan, pengolahan, pertanian, dan kegiatan pemasaran. Perusahaan ini terfokus pada pengembangan bisnis bahan-bahan komoditi premium seperti karet, CPO, kopi, dan teh. JAW pertama kali berdiri pada tahun 1921 dengan nama Handel Apik James Alexander Wati Anda Company Limited. Pada tahun 1997, perusahaan mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kalimantan Selatan. Usaha kelapa sawit perusahaan nyatanya tumbuh dengan cepat seiring dengan pembangunan pabrik minyak sawit pertama yang berlokasi di Kintab, Kalimantan Selatan pada tahun 2008. Pada tahun 2011, perusahaan melakukan penawaran umum perdana dan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2012. Perusahaan juga telah berhasil mengoperasikan pabrik karet remah yang ada di Kalimantan Selatan dengan kapasitas produksi sekitar lebih dari 3 ton per jam. Dengan dibangunnya pabrik ini diharapkan dapat membantu peningkatan produksi dan keuangan perusahaan. Di samping itu, perusahaan juga telah berhasil memperluas area tanam dengan penanaman baru sekitar 5.650 hektar yang meliputi 3.650 hektar tanaman karet dan 2.000 hektar untuk tanaman kelapa sawit. Dengan penanaman baru ini, maka total luas tertanam untuk sebesar 13.140 hektar karet dan 23.088 hektar untuk kelapa sawit. Dengan ini, perseroan mampu mencatatkan kenaikan dalam pendapatan bersih sebesar 682 miliar atau naik 5% pada tahun 2012. Kerja keras dan dedikasi yang tinggi pada perusahaan telah membuahkan hasil dengan diterimanya penghargaan sebagai salah satu dari 200 perusahaan terbaik di Asia dengan aset di bawah USD 1 miliar dari majalah Forbes Asia. Dan perusahaan juga semakin mantap melangkah pada tahun 2013 dengan beberapa langkah yang telah disiapkan perusahaan, antara lain membangun pabrik kelapa sawit dan karet lembaran di Pulau Jawa dengan kapasitas produksi kelapa sawit 45 ton per jam dan karet 300 kg per jam dengan visi menjadi perusahaan agribisnis terdepan yang menghasilkan produk bermutu tinggi dan bertanggung jawab secara lingkungan. Perusahaan semakin siap untuk masa depan. Selanjutnya itu ada sumber data yang terdiri dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan. Laporan keuangan ini dianalisis merupakan laporan keuangan tahunan dari PT Jaya Agrawati pada periode tahun 2016 sampai 2020 yang didownload melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu IDX, dan website resmi perusahaannya www.jawati.com. Di sini tuh ada aset
Nah, ini contoh dari laporan bisnis keuangan PT Jaya Agrawati dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, tidak asing karena pasti di laporan keuangan itu pasti ada aset, ada sepanjang, dan ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, dan ada ekuitas. Di laporan laba rugi juga sama, terdapat penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, dan lanjut ke laporan tahunan. Nah, annual report ini merupakan ringkasan keuangan dari aktivitas perusahaan. Di annual report tersebut tercantum analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Di sini itu ada analisis perbandingan neraca perbandingan neraca ini merupakan hasil dari perbandingan. Ini hasil dari perbandingan neraca untuk caranya itu perbandingan ini dilakukan dengan cara 2000 perhitungan itu perbandingan antara 2017 dikurangi dengan tahun 2016. Sedangkan persenannya itu diambil dari jumlah rupiah yang dibagi dengan tahun 2016. Sedangkan untuk rasionya dihitung dari pembagian antara dibagi dengan tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016. Jadi hasilnya akan menghasilkan segini. Untuk contoh persediaan barang. Di sini, ini merupakan hasil dari selisih dari tahun 2017 dengan tahun 2016. Nah, sedangkan untuk persenannya itu, jumlah selisih ini dibagi dengan jumlah tahun 2016 dan akan menghasilkan persen. Dan hasilnya juga itu dicari dengan menggunakan bagian antara yang persediaan yang tahun 2017 atau dibagi dengan persediaan yang tahun 2016. Selanjutnya untuk laba rugi juga sama seperti itu. Di sini
Kita lanjut. Setelahnya itu ada analisis rasio keuangan. Pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu ada 4. Yang pertama itu ada current ratio. Current ratio itu merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Yang kedua ada surplus ratio. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek dengan tidak memperhitungkan kesediaan. Yang ketiga itu ada fixed ratio. Artinya itu kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan uang kas yang punya. Yang keempat itu ada working capital to total asset ratio. Itu artinya perimbangan dana yang digunakan untuk modal kerja dengan sumber kekayaan yang dimiliki. Itu rasio leverage. Rasio leverage itu kan 4. Itu ada total debt to total asset ratio. Nah, rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan sebanding dengan semua kekayaan yang dimiliki. Yang kedua itu ada total debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki. Yang ketiga itu ada long term debt to equity ratio. Nah, rasio ini menunjukkan besarnya hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki. Yang keempat itu ada time interest earned ratio. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutang dengan laba yang diperoleh. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu dan itu total aset turnover. Kemampuan ini perusahaan dalam memutarkan kekayaan untuk menghasilkan penjualan. Yang kedua itu ada receivable turnover, kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan utang. Yang ketiga itu ada average collection period. Dan sama seperti receivable turnover ini memiliki arti yang semakin cepat perusahaan utang, maka semakin bagus dalam pengumpulan utangnya. Yang keempat itu ada kemampuan perusahaan dalam menetapkan persediaan barang yang dimilikinya. Yang kelima ada average day inventory. Sama seperti inventory turnover, ini memiliki arti yang semakin cepat perputaran persediaan, maka semakin cepat barang yang dimiliki terjual. Yang keenam itu ada working capital turnover. Yang terakhir itu ada rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada gross profit margin. Yang kedua ada profit margin. Yang ketiga net profit margin. Dan yang keempat operating income ratio. Yang kelima return on asset, return on equity, dan return on investment. Ini kita langsung saja lihat di Excel-nya ini. Ini merupakan dari analisis rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Untuk di current ratio tahun 2016 itu ada sebesar 0,29, 0,15, 0,90, 0,39, 0,32. Nah, ini tuh hasil dari pembagian antara total aktiva lancar dengan total hutang lancar. Untuk aset ratio, cash ratio, working capital to total aset ratio itu juga akan menghasilkan jumlah-jumlah ini. Untuk rasio leverage, contohnya kita ambil dari total debt to total asset ratio pada tahun 2018. Nah, di sini perhitungannya menggunakan perhitungan total hutang dibagi dengan total aktiva akan menghasilkan jumlah sebesar 8,54. Tahun 2019 juga
akan menghasilkan sebesar 17,76. Ini mengalami kenaikan. Sedangkan kalau menggunakan total debt to total equity ratio, ini ada perhitungan yang menggunakan rumus total hutang dibagi dengan ekuitas akan menghasilkan 2,13. Sedangkan untuk di long term debt to total equity ratio ini menggunakan rumus hutang jangka panjang dengan sendiri dan akan menghasilkan jumlah 0,91. Untuk di rasio aktivitas ini, total aset turnover ini menggunakan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva. Contohnya, pada tahun 2016 ini menghasilkan jumlah 3,10, pada tahun 2017 2,84, pada tahun 2018 2,30, pada tahun 2019 4,14, dan pada tahun 2020 2,78. Nah, ini untuk rasio profitabilitasnya. Di sini ada gross profit margin, dihitung dengan menggunakan laba kota dengan penjualan, dibagi dengan penjualan. Hasilnya akan menunjukkan 0,118. Untuk profit margin pada tahun 2017, ini menggunakan rumus EBIT dikali 100% dibagi dengan penjualan akan menghasilkan jumlah minus 42,20%. Ini ada ROA, ROE, dan ROI. ROA di sini menunjukkan hasil dari EBIT dikali 100% dibagi dengan total aktiva menghasilkan min 93,89%. Rasio di sini tuh ada rasio perbandingan ya. PT Ali itu sebagai PT perbandingan. Di sini PT Ali itu menunjukkan bahwa hampir sama aja gitu lah ya. Enggak. Di quick asset ratio-nya itu PT Ali mengalami penurunan dan rasio industrinya itu lebih tinggi. Dan ini untuk grafik di rasio total debt to total asset ratio. Ini untuk total debt to total equity ratio. Dan yang ini total asset turnover grafiknya. Ini untuk receivable turnover. Di sini PT Ali sebesar rasionya itu 0,18, 0,17, 0,73, 00. Nah, rasio dari aset turnover ini, rasio dari PT Ali itu lebih kecil daripada rasio industrinya. Sangat di bawah industri. Yang jumlah PT Ali itu sangat di bawah jumlah itu, jauh beda dengan rasio industri. Kalau untuk receivable turnover di sini pada tahun 2016 itu melebihi rasio industri, kalau di tahun 2017 itu sama, kalau di tahun 2018 itu mengalami jauh sekali di atas dari rasio industri. Tahun 2019 itu juga di atas rasio industri, tahun 2020 itu juga di atas di atas dari rasio industri. Ini untuk gross profit
margin dan ROE. Sama-sama sih. Cuma tahun 2018 aja mengalami apa lebih tinggi dari rasio industri ya. Kalau untuk ROE-nya itu ini. Kita langsung saja ke analisis common size. Analisis common size ini merupakan analisis dengan pembacaan data keuangan untuk beberapa periode. Analisis ini disusun dengan cara menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi dan dari total aktif untuk neraca. Cara menghitungnya itu yaitu dengan cara agar bisa menghasilkan nilai 0,18% ini dihitung dari misalkan ini pajak dibayar muka itu dibagi dengan total aset, dibagi dengan total aset ya. Dibagi dengan total aset itu akan menghasilkan sebesar 1,33%. Karena saya itu dijumlahkan dengan persenannya. Nah, sama untuk laba rugi juga itu perhitungannya sama dengan yang ada di neraca. Perhitungannya begitu. Persentase ini pun dilakukan untuk tahun-tahun selanjutnya. 100%, 100%. Selanjutnya, kita ke analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Nah, di sini untuk menghitung analisis tren ini, 2016 itu dijadikan tahun dasar untuk menghitung semua tahun-tahun ini. Contohnya kita ambil untuk tahun 2017 itu perhitungannya diambil dari tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016 kan menghasilkan persentase sebesar 63%. Persentase analisis tren ini mengalami fluktuasi naik turun pada setiap tahunnya. Nah, sama seperti yang di neraca, di laba rugi juga sama. Tahun 2016 itu sebagai tahun dasar untuk perhitungannya. Kita ambil contoh di tahun 2018. Di tahun 2018 itu beban penjualan perhitungannya itu dari tahun 2018 dibagi dengan tahun 2016 akan menghasilkan persentase sebesar 123%. Sedangkan pada beban umum dan administrasi itu akan menghasilkan 99%, itu artinya mengalami naik turun. Dan pada tahun
Ini analisis dan laba ruginya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 memunculkan grafik seperti ini. Mengalami naik turun. Naik turun. Selanjutnya, analisis DuPont ini merupakan persamaan keuangan multi-langkah yang memberikan wawasan tentang kinerja fundamental bisnis. Ini contoh dari analisis DuPont. Penjualannya sebesar segini, biaya operasinya, pajaknya, kan menghasilkan ingat. Dibagi dengan ini akan menghasilkan net profit margin, net profit margin dan aset turnover akan menghasilkan ROI dan ROI dengan equity multiplier akan menghasilkan ROE. Nah, aset lanjutan aset tetap itu akan menghasilkan aset total aset. Total aset dengan penjualan itu akan menghasilkan aset turnover. Utang lancar dan utang jangka panjang itu akan menjadi total liabilitas. Total liabilitas dan modal itu akan menjadi total liabilitas dan modal. Dan stakeholder equity akan menghasilkan equity multiplier. Ini ROE untuk tahun 2016 sebesar 35%. Ini untuk ROE tahun 2017. Ini untuk tahun 2018. Ini untuk tahun 2019. Dan ini untuk tahun 2020. Analisis cross section itu merupakan perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Industri yang sejenis itu adalah ada 3. Yang pertama, kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Yang kedua, ada kesamaan dari sisi permintaan. Yang ketiga, ada kesamaan dalam atribut keuangan. Kita langsung ke Excel-nya. Nah, yang dibutuhkan dalam analisis cross section itu adalah listed share atau saham yang beredar dari setiap perusahaan per tahunnya dari tahun 2016 sampai 2017. Dan ada total ekuitas dari tahun 2016 sampai 2020 dari setiap perusahaan. Nilai buku itu diambil dari ekuitas dibagi dengan saham yang beredar dari setiap perusahaan dan setiap tahunnya. Di sini sudah terdapat nilai buku dari pada tahun 2016 sebesar 0,009. Pada tahun Auskindo itu, pada perusahaan Auskindo itu ada sebesar 0,09 dan pada perusahaan di Adrawati itu ada 278,254. Ini merupakan selanjutnya itu ada ROA dari setiap perusahaan dan pada setiap tahunnya. Di sini pada perusahaan Astari itu ROA pada tahun 2016 itu menunjukkan sebesar 2,12%, pada tahun 2017 menunjukkan 1,86%, dan pada tahun 2018 itu menunjukkan 3,81%, pada tahun 2019 itu menunjukkan 7,5%, dan tahun 2020 itu menunjukkan 13,02%. Sedangkan pada pada perusahaan Jaya Adrawati itu ROA-nya itu menunjukkan minus semua. Nah, ini merupakan perhitungan dari perusahaan sektor pertanian cross section dari 2016 sampai 2020. ROA nilai bukunya, ROA nilai buku. Di sini
aritmatikanya pada tahun 2016 itu menunjukkan min 37,49% di ROA-nya. Sedangkan di nilai bukunya itu 92,758. Rata-rata tertimbangnya itu min 0,02 dan akan menghasilkan jumlah 3,10 dan mediannya itu ada 2,12. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya juga sama. Di sini ada yang 1,06, LOA-nya ada yang 1,19. Di sini LOA-nya mengalami penurunan dan kenaikan ya, fluktuasi. Untuk nilai bukunya juga sama, mengalami penurunan kenaikan. Selanjutnya ada analisis time series. Ini merupakan ROA dari perusahaan, dari 3 perusahaan itu. Itu masih di bawah standar rasio industri, ROA industri ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas, di bawah, di atas. Nah, ini grafik perbandingannya. Nah, ini analisis tren metode produk terkecil ya. Penjualan. Ini diambil dari laporan keuangan perusahaan Dea Agrawati pada tahun 2016 sampai 2020. Di sini kodenya itu memakai kode yang pertama min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini tabel ini itu untuk menunjukkan perkalian antara Y dan X. Akan menghasilkan ini penjualan dibagi dengan ini akan menghasilkan sejumlah segini dan X2 itu dari angka ini ya dikali 2. Jadi akan menghasilkan 4, 1, 0, 1, 4. Hasilnya akan 10. Nah, ini merupakan jumlah dari Y dibagi dengan N. Artinya berarti jumlah penjualan ini dibagi dengan Y-nya itu ada 5. 3, 3, 4, 5. Tahun, Y itu tahun. Berarti hasilnya akan menghasilkan 615,089,411,396. Sedangkan untuk yang jumlah YX dibagi dengan X2 itu, perhitungannya jumlah dari YX dibagi dengan jumlah X2. Akan menghasilkan min 8,941,336,708. Jadi persamaan tren ini yaitu didapatkan Y min 6,858,951 ditambah min 8,941,336,708. Di sini kesalahan jumlahnya itu 6,15089 semua data dari yang perhitungan ini. Terdapat pada tahun data Y pada tahun 2016 itu sebesar ini dan penjualannya segini. Nah, ini merupakan grafik dari analisis tren penjualannya. Mengalami fluktuasi.
Dan bisa saya katakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.